Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya ya, Pak Rispandi Adaha. Oke, kita akan masuk video pembelajaran terkait dengan masa penjajahan Belanda dan Jepang ya, kedatangan. Nah, kita bahas terkait dengan menganalisis kronologi, perubahan, dan kesinambungan ruang, geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan ya. Terus nanti kita juga akan belajar terkait menyajikan hasil analisis kronologi, perubahan dan kesinambungan ruang ya, sampai juga dengan timbulnya semangat kebangsaan. Tentunya dalam beberapa tahap ya. Nah, yang pertama ini tahapnya adalah perubahan dan kesinambungan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan barat ya, barat ya. Nah, itu meliputi perluasan lahan, transmigrasi, pengenalan tanaman baru, penemuan tambang, transportasi dan komunikasi, perkembangan kegiatan ekonomi, mengenal uang, perubahan dalam pendidikan, perubahan dalam bidang politik, perubahan dalam bidang budaya. Nah, ini nanti akan saya ulas di video-video berikutnya satu-satu ya. Nah, sekarang kita ulas singkat saja. Perluasan lahan. Ya, kita ketahui bahwasannya sebelum kedatangan bangsa barat ini ya di Indonesia, itu lahan-lahan yang dihuni oleh masyarakat kita itu, masyarakat Nusantara saat itu masih sangat terbatas. Nah, ketika mereka datang, mereka membuka lahan-lahan untuk perkebunan. Terus adanya transmigrasi. Mereka lah yang memulai program ya memindahkan penduduk-penduduk Jawa itu di seluruh pelosok-pelosok Nusantara ya. Nah, kalau masa Hindia Belanda ya, saat itu kan nama negara kita ini Hindia Belanda. Nah, itu ditransmigrasikan ke pulau-pulau, bahkan sampai ke Amerika Selatan ya, di negara Suriname. Nah, pengenalan tanaman baru ya, kayak kopi, tebu ya, teh ya, cengkeh dan lain-lain segala macamnya yang memang itu laku di pasaran internasional. Nah, terus ada penemuan tambang ya. Di masa kerajaan-kerajaan belum ada dikenal mungkin adanya nanti batu bara ya, adanya nanti minyak bumi atau emas dan sebagainya. Nah, ketika bangsa barat ini datang, mereka lah yang mengeruk keuntungan ya, mencari, mengeksploitasi ada apa aja di bumi Nusantara ini. Terus ada transportasi dan komunikasi. Nah, mereka lah yang membangun jalan-jalan, rel kereta api ya, baik itu perhubungan di darat dan di laut ya. Kita ketahui pada masa Gubernur Jenderal De Angelis itu dibikin jalan Pantura ya, dari Anyar sampai Panarukan. Nah, terus dibikin juga Pulau Jawa, Sumatera itu banyak jalur-jalur kereta api. Terus ada perkembangan kegiatan ekonomi. Nah, perkembangan kegiatan ekonomi di sini tentunya memang menguntungkan bagi penjajah ya. Nah, karena kenapa? Mereka yang memonopoli sebenarnya ya. Perkembangan kegiatan ekonomi itu nggak ke rakyat tapi ke penjajah. Mereka yang memonopoli, mereka yang mengatur harga komoditas rempah-rempah ya. Mengenal mata uang ya. Sebelumnya pun sudah ada mata uang ya, tapi mata uang kertas ya itu mereka yang mengenalkan ya, mulai dari masa Portugis sampai dengan masa terakhir itu Jepang ya. Terus ada perubahan dalam bidang pendidikan. Nah, tentu kita sebelum masa penjajahan berlangsung itu belum ada sekolah formal seperti sekarang ya. Seperti sekarang ini ya, mulai dia bertransformasi sampai dengan zaman modern ini. Masih itu sekolah itu hanya berbasis dalam pondok-pondok kayak pesantren ya. Nah, dalam lingkungan-lingkungan kecil. Baru ketika mereka datang, mereka lah yang membuat mengenalkan sistem-sistem sekolah formal kayak kita, pakai seragam ya, belajarnya di atas meja, kursi ya, ruang-ruang kelas. Nah, terus ada perubahan politik. Nah, begitu juga dengan politik, mereka yang mengajarkan politik ya, tapi keuntungannya kembali untuk mereka sebenarnya ya. Politik ini mengadu domba ya, banyak politik-politik kebencian yang diajarkan, mengadu domba antara kaum adat dan kaum ulama, antara petinggi kerajaan dan masyarakat gitu ya. Nah, sampai akhirnya kita belajar memahami politik hingga akhirnya kita tahu bahwasannya kita ini dijajah. Terus juga ada budaya ya. Nah, mereka juga mengenalkan berbagai macam kesenian-kesenian, pakaian-pakaian ya modern dan sebagainya.
anak-anak ya. Nah, selanjutnya, kedatangan bangsa barat ke Indonesia itu sekitar tahun 1500 Masehi ya, atau abad ke-16 ya. Aktivitas perdagangan antar negara mulai berkembang menjadi hubungan dagang internasional antara Eropa, Asia Barat, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Asia Timur. Ya, Indonesia mempunyai peranan penting sebagai penyedia barang dagangan seperti rempah-rempah, beras, tembakau, kayu, emas, timah, dan tembaga. Indonesia memiliki posisi yang strategis karena berada di tengah jalur pelayaran dan perdagangan dunia. Ya, kalau kita masih ingat pelajaran yang kemarin, kita ini terletak di antara dua benua dan dua samudra. Lalu lintas mau kemanapun, baik ke Asia, ke Australia, ke Eropa, ya ke Amerika, itu melalui negara kita. Nah, ini yang menyebabkan memang salah satunya mereka itu cari tuh komoditas ini, karena komoditas-komoditas ini yang laku saat itu ya. Nah, selanjutnya anak-anak, bangsa apa aja yang pernah datang ke Indonesia ini dan menjajah ya. Mereka ini menjajah. Yang pertama ada Portugis atau sekarang Portugal. Terus ada Spanyol. Nah, Portugis dengan Spanyol ini lebih banyak menguasai daerah Indonesia atau Nusantara bagian timur ya. Di Maluku, Sulawesi, ya, Nusa Tenggara. Nah, ini mereka ini. Terus ada Inggris sempat ya, peralihan kekuasaan. Inggris pernah ya, walaupun tidak berlangsung lama. Dan yang berlangsung cukup lama itu adalah tentunya Belanda ya. Nah, jadi ini adalah bangsa barat yang datang ke negara kita. Mereka ini adalah dari negara-negara Eropa ya. Nah, jadi sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini ya. Nanti ke depan akan saya sambung lagi terkait dengan bagaimana bangsa barat datang dan menjajah Indonesia. Assalamualaikum.